Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 113, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Anda pergi ke keluarga Nicholas, Anda harus tulus. Semakin banyak anggota inti keluarga Wijaya datang, semakin tulus yang bisa Anda tunjukkan. Ariel jelas tidak memiliki kualifikasi ini, dan wanita tua itu tidak pernah berpikir untuk membiarkan Ariel maju. Dia adalah pemborosan yang terkenal di Bandung. Jika keluarga Nicholas tahu bahwa keluarga Wijaya telah mengirimnya untuk maju, bagaimana mungkin? Apakah mungkin bagi mereka untuk menghadiri pesta ulang tahun? Kualifikasi untuk perjamuan. Sofia, apakah kamu sengaja ingin keluarga Wijaya tidak diundang ke pesta ulang tahun keluarga Nicholas? Kata wanita tua itu dengan dingin. Mendengar ini, Sofia disiram dengan semangkuk air dingin dengan wajah bangga, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, nenek, bukan itu maksudku. Kauri, kenapa kamu tidak pergi sendirian? Aku sudah terbiasa kehilangan muka selama bertahun-tahun, jadi kamu tidak takut sama sekali, kan?" kata Andika. Selama bertahun-tahun, keluarga Wijaya telah diabaikan oleh keluarga Nicholas, dan Andika juga telah berkata beberapa kali. Tahun ini, dia benar-benar tidak ingin pergi. Dia jelas tahu bahwa dia akan kehilangan muka, dan dia meregangkan tubuh, wajahnya di tangan orang lain. Mengapa repot-repot? Nenek, aku bisa pergi. Tapi aku tidak bisa berjanji untuk menyelesaikan tugas, kata Kauri. Tidak, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek global sekarang. Kamu harus membantu keluarga kita memenangkan kesempatan ini. Andika tahu betapa sulitnya masalah ini, dan dia juga menjelaskan bahwa itu akan memalukan. Tetapi ketika Kauri setuju, dia berniat meminta Kauri untuk mengeluarkan sedikit waktu untuk proyek. Andika, apa maksudmu? Kauri berkata dengan cemberut. Aku tidak bermaksud apa-apa, tetapi kamu sangat kuat sekarang, dan kamu telah mencoba memecahkan begitu banyak masalah. Bisakah masalah sepele ini masih menghalangimu? Andika berkata sambil tersenyum. Jika pelecehan jahat semacam ini digunakan untuk hal-hal lain, mungkin kerabat lain dan wanita tua itu akan setuju dengan Andika, tetapi betapa sulitnya untuk berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun Nicholas. Orang-orang yang hadir sangat sadar, jadi tidak ada yang membantu. Andika berkata, "Kauri, lakukan yang terbaik," kata wanita tua itu. Pada saat ini, Ariel berdiri dan berkata, "Nenek, mengapa saya tidak pergi?" Kalimat ini membuat semua orang tertawa. Apakah orang ini begitu sadar diri? Jika dia diminta untuk mewakili keluarga Wijaya, bukankah dia akan langsung diusir dari rumah oleh keluarga Nicholas? Ariel, kamu tidak ada gunanya juga, kenapa harus ikut? Jika kamu pergi, bukankah sudah jelas bahwa kita ingin keluarga kita dibenci oleh keluarga Nicholas? Keluarga Wijaya, biarkan keluarga Nicholas tahu tentang kita. Sangat tidak tulus, bagaimana mungkin mengundang kita ke pesta ulang tahun? Pikir siapapun bisa pergi ke ulang tahun Nicholas dengan santai. Andika berdiri dan berkata dengan senyum dingin, "Ariel, kamu telah sangat meningkat baru-baru ini. Kamu berani campur tangan dalam apapun. Jika kamu ingin menjadi ketua keluarga Wijaya, saya akan membiarkan Anda menjadi ketua di masa depan." Andika diam-diam menyindir, dengan komentar yang tidak dapat dijelaskan ini. "Seperti yang Anda katakan, saya bukan dari keluarga Wijaya, jadi saya diundang. Bukan berarti keluarga Wijaya diundang, tetapi saya bersedia berjuang untuk keluarga Wijaya," kata Ariel. Sofia menutupi perutnya dengan tawa, dan berkata, "Ariel, kamu mengatakan bahwa kamu telah diundang, jadi membual tentang itu, tidakkah kamu takut mematahkan tulangmu?"
Ya, saya mendapatkan undangan, dan Nicholas secara pribadi mengundang saya, kata Ariel. Hahaha, hahaha. Aku akan tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar seperti orang idiot karena menyombongkan diri. Dia bahkan mengatakan bahwa Nicholas yang mengundangnya. Ariel, pria besar macam apa kamu? Kamu pikir kamu seorang CEO? Atau bos besar dan pejabat? Bahkan Nicholas harus maju sendiri mengundangmu. Kamu tidak perlu terlalu berlebihan untuk menyombongkan diri. Di tengah tawa sarkastik, Ariel tenang seperti biasa, dan dia tahu betul apakah dia bercanda atau menyombongkan diri. Pada saat ini, Kauri mengerutkan kening dan diam-diam melirik Ariel. Dia punya perasaan bahwa Ariel tidak membual, sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dia tidak pernah berbicara omong kosong, dan Aisyah memberinya Lamborghini kemarin, yang menunjukkan bahwa dia ada hubungannya dengan Nicholas. Bahkan jika Nicholas secara pribadi mengundangnya, itu benar. Tapi Kauri tidak bisa mengetahuinya. Mengapa Ariel tiba-tiba memiliki hubungan yang begitu baik dengan Nicholas? Anda harus tahu bahwa perjamuan ulang tahun Nicholas dapat dihadiri oleh semua tokoh top di Bandung, dan bahkan orang-orang itu hanya mungkin untuk mendapatkan undangan dari Nicholas, tetapi tidak mungkin untuk diundang secara pribadi oleh Nicholas. Menurut hubungan sebelumnya, Kauri harus berbicara mewakili Ariel saat ini, tetapi dia tidak melakukannya, hanya diam-diam mendengarkan sinisme dari kerabat keluarga Wijaya terhadap Ariel. Ariel, ini adalah tempat untuk mendiskusikan urusan bisnis, bukan tempat untuk bercanda denganmu. Wanita tua itu memarahi dengan dingin. Nenek, kamu pikir aku bercanda? Tapi aku mengatakan yang sebenarnya, kata Ariel ringan. Kamu bilang kamu diundang oleh Nicholas, kenapa? Andika menatap Ariel dengan tidak sabar dan berkata, mungkin dia mengagumiku, kata Ariel. Mengagumimu, menghargai ketidakbergunaan dan sampahmu. Kau membuatku sakit kepala. Kamu bahkan tidak bisa belajar untuk menyombongkan diri. Ini benar-benar sampah yang ekstrim. Andika menggosok pelipisnya dan sakit kepala. Untungnya, pembicaraan semacam ini hanya diucapkan dalam keluarga Wijaya. Jika itu menyebar, keluarga Wijaya harus menjadi lelucon bagi seluruh Bandung lagi. Ariel, tutup mulutmu yang bau. Aku merasa jijik mendengarkan apa yang kamu katakan. Lihat dirimu di cermin dan lihat gambar tidak berguna seperti apa kamu. Katakan ini untuk membuat kami jijik. Sofia memandang Ariel dengan jijik. Nenek, apakah Anda yakin tidak ingin bantuan saya? Ariel mengabaikan kata-kata Andika dan Sofia, dan bertanya pada wanita tua itu. Wanita tua itu tidak bisa menahan tawa menghina, dan berkata, simpan saja kebaikanmu di hatimu, keluarga Wijaya tidak dapat bantuanmu sebagai limbah. Ariel berhenti berbicara. Dia duduk kembali di kursinya, menatap Kauri dari sudut matanya, dan menghela nafas dalam hatinya. Jika Anda dapat membantu saya dengan sepatah kata pun, mungkin sikap mereka akan berubah. 3 tahun ketekunan. Nah, mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Ariel bingung, dan Kauri juga tidak mengerti. Dia tidak bisa menundukkan kepalanya ke Ariel, terutama setelah Aisyah mengirim mobil, dia bahkan lebih enggan. Katakan sesuatu yang baik kepada Ariel. Wanita yang sedang jatuh cinta memiliki IQ 0, sedangkan wanita yang cemburu memiliki IQ negatif. Tentu saja, ada juga bagian dari kesombongan Kauri, karena dia sudah terbiasa dengan Ariel dalam 3 tahun terakhir. Kesabaran dan bisa mundur. Jika saya tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan, apakah kamu benar-benar tidak menjelaskan? Kauri, kamu akan pergi ke keluarga Nicholas atas nama keluarga Wijaya, dan saya telah menyiapkan hadiah. Wanita tua itu membuat keputusan akhir. Pada saat ini, pelayan keluarga Wijaya berjalan ke ruang tamu dan berkata kepada wanita tua itu, ada seseorang dari luar pintu, mengatakan bahwa itu dari keluarga terkaya. Wanita tua itu tiba-tiba berdiri, orang-orang dari keluarga Nicholas. Bagaimana orang-orang dari keluarga Nicholas bisa tiba-tiba datang ke rumah keluarga Wijaya? Mungkinkah? Cepat, undang mereka masuk.
Wanita tua itu berkata dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya datang ke ruang tamu, jelas memegang kartu undangan di tangannya. Ketika kerabat keluarga Wijaya melihatnya, mereka semua tercengang. Apakah ini keluarga Nicholas mengirim seseorang untuk mengirim undangan? Keluarga Wijaya sekarang bahkan memenuhi syarat untuk undangan ke pesta ulang tahun, yang berarti bahwa keluarga Nicholas tidak dapat lagi mengabaikan keberadaan keluarga Wijaya. Ini adalah kartu undangan ulang tahun orang tua kami. Nicholas secara khusus meminta saya untuk mengirimkannya kepada Anda. Siapa yang akan mengambilnya? Sikap pria paruh baya itu tidak rendah hati, tetapi sombong. Namun, di mata semua orang di keluarga Wijaya, sikapnya cukup diterima begitu saja, karena dia dikirim oleh keluarga Nicholas. Andika berjalan ke arah pria paruh baya dengan penuh semangat, tetapi ditegur di tengah jalan oleh wanita tua itu. Andika, apa yang kamu lakukan? Setelah melewati undangan, dia berkata, terima kasih telah membantu saya. Terima kasih karena memberi keluarga Wijaya kesempatan ini. Mata pria paruh baya itu agak menghina. Hampir semua orang yang menerima undangan memiliki ekspresi dan emosi seperti ini. Penampilan keluarga kecil. Ada permintaan untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun di undangan, jangan lupa untuk membacanya. Setelah mengingatkan pria paruh baya itu, dia meninggalkan keluarga Wijaya. Bersambung.